kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Nah, ketemu lagi nih dalam kegiatan Friday Class kita hari ini. Yang mana hari ini Kak Firda nggak sendirian. Kak Firda ditemani oleh siapakah dia? Dia, Kak Firda ditemani oleh Kak Ayu. Iya, hari ini Kak Ayu akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa nih pada adik-adik. Apa itu ya, Kak? Nah, hari ini Kak Ayu akan mengajari kalian trik ya. Trik apa ya? Trik sulap. Wah, Kak Ayu bisa sulap ya ternyata ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan bermain sambil belajar ya Kak ya. Jadi adik-adik, hari ini adalah eksperimen seru ya yang berjudul balon anti gravitasi. Nah, kayaknya sudah penasaran ya, hal apa sih yang mau Kak Ayu tunjukkan nih untuk adik-adik? Kalau begitu langsung aja kita ke alat dan bahannya. Kak Firda, Iya? bisa nggak Kak Firda mengembangkan balon tanpa ditiup? Setahu Kak Firda, biasanya kalau Kak Firda sih menggunakan pompa balon sih Kak, selain ditiup. Apakah ada cara lain ya Kak ternyata? Ada dong. Jadi adik-adik, eksperimen kita hari ini adalah mengembangkan balon tanpa ditiup. Wah, luar biasa. Kayaknya adik-adik udah nggak sabar ya Kak ya. Kalau begitu, alat dan bahan apa sih Kak yang kita butuhkan? Oke, kita ke alatnya dulu ya. Yang pertama, adik-adik membutuhkan botol. Nah, botolnya seperti ini, botol kaca ya. Ukurannya bebas ya adik-adik ya. Boleh menggunakan ukuran jenis apapun. Tidak harus bentuknya seperti ini. Selanjutnya, adik-adik membutuhkan gelas ukur ya. Atau kalau misalnya nggak punya gelas ukur di rumah, adik-adik juga bisa menggunakan gelas biasa. Nah, nanti gelas ukur ini berfungsi untuk menakar cairan sebesar 100 ml. Oke, kalau adik-adik tidak punya gelas ukur, boleh barangkali adik-adik punya corong ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan corong nih sebagai pelengkap alat kita hari ini. Nah, untuk bahannya ini juga sederhana dan mudah sekali untuk ditemukan. Yang pertama, seperti yang Kak Ayu pegang, ada apa Kak Ayu? Nah, ini ada balon ya. Kalian juga bisa menggunakan balon bentuk apapun ya. Boleh balon karakter juga ya. Boleh adik-adik. Boleh juga yang berbagai bentuk dan berbagai macam warna. Bebas ya. Kita mungkin cuma membutuhkan satu aja. Oke, selanjutnya kita membutuhkan bahan yaitu pembersih kamar mandi nih adik-adik. Boleh menggunakan merek apa saja. Nah, silakan menggunakan bahan yang ada di rumah kalian ya. Oke, terakhir Kak Ayu. Yang terakhir, bahan yang kalian butuhkan adalah aluminium foil. Nah, ini digunakan untuk membungkus makanan biasanya. Nanti akan kita gunakan dalam eksperimen seru hari ini. Oke, nah kalau misalkan adik-adik tidak harus membutuhkan sebanyak ini ya Kak Ayu ya. Jadi mungkin kita membutuhkan beberapa ukuran aja. Mungkin segini ya. Ya. Jadi mungkin bisa tanya mama atau mbak yang ada di rumah ya. Dan satu lagi adik-adik, kalian juga membutuhkan sarung tangan plastik. Oh iya betul. Nah ini dia, supaya kita tetap aman ya dalam melaksanakan eksperimen. Karena mungkin ada jenis zat-zat yang mungkin bisa menimbulkan reaksi alergi ya Kak Ayu ya. Iya, atau gatal-gatal ya Kak Iya, ya. betul. Karena Fixal ini atau pembersih kamar mandi ini itu mengandung HCl ya. Jadi cukup berbahaya kalau terkena tangan secara langsung Kak Firda. Oke, nah begitu ya adik-adik ya untuk alat dan bahannya. Kalau misalkan adik-adik punya sarung tangan dengan bahan plastik Atau karet, karet. nah itu lebih bagus lagi. Jadi usahakan menggunakan pengaman. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke eksperimen seru. Yang pertama, kalian harus memotong aluminium foil ya. Dikira-kira aja sebesar 30 cm kali 20 cm lah ya. Nah, kemudian kalian akan memotong aluminium foil kecil-kecil dan membentuknya seperti ini. Jadi caranya adalah kita ambil potongan aluminium foil sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita remas-remas saja, lalu kita bulat-bulatkan. Nah, jadinya seperti ini. Ulangi step ini sampai
kertas aluminium foil kalian ini habis. Nah, bisa dibantu mama atau papa di rumah ya. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Jadi ukurannya terserah, mau yang kecil-kecil ataupun yang besar, tapi hanya perlu dipastikan aja supaya bisa masuk nih ke mulut botolnya, gitu ya. Selanjutnya adik-adik akan memasukkan cairan Fixal ini ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang punya corong nih atau yang tidak punya gelas ukur, boleh langsung meletakkan corongnya di atas mulut botol, kemudian adik-adik tinggal menuangkan sekiranya aja ya, yang tidak terlalu banyak ya. Adik-adik dapat memperkirakan kira-kira 100 ml. Oke, selanjutnya Kak Ayu. Nah, selanjutnya adik-adik akan memasukkan cairan ini ke dalam botol kaca. Hati-hati adik-adik ya, kalian membutuhkan pendamping ya, biar tidak terkena cairan. Setelah kalian memasukkan Fixal ke dalam botol, langkah selanjutnya adalah memasukkan aluminium foil ke Yang sudah kita dalam bulat-bulatkan botol. tadi ya Kak Ayu ya. Iya. Silakan Kita masukkan aja. Nah, kalian bisa memasukkan semuanya ya adik-adik ya. Tapi kalian harus membentuk menjadi bulat-bulat terlebih dahulu ya, nggak langsung tiba-tiba aluminium foilnya dimasukkan semuanya ya. Masih utuh tadi seperti kertas. Dimasukkan semuanya. Oke, sudah seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang langkah terakhir adalah Kita pasangkan balon yang sudah kita siapkan ke ujung botol. pastikan rapat ya adik-adik. Kalau misalkan kurang rapat, adik-adik dapat menggunakan karet gelas untuk lebih merapatkan lagi, atau solasi begitu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nanti kita tunggu. Kita akan menunggu reaksi apa yang terjadi antara Fixal dan aluminium foil. Nah, sesekali adik-adik juga bisa menggoyangkan botol seperti ini agar Fixal dan aluminium foil itu bisa tercampur. Nah, kita tunggu ya adik-adik ya. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 1,5 jam nih. Nah, adik-adik boleh aja meninggalkan ini ya, meninggalkan barang-barang eksperimennya dan kemudian boleh ditinggal untuk melakukan aktivitas yang lainnya dulu. Kita tunggu sampai nanti ya adik-adik ya. Kemudian kita lihat apa yang bakalan terjadi ya. Nah, ini dia adik-adik. Setelah 1,5 jam ya Kak Ayu ya, kita menunggu balonnya mengembang. Nah, bisa kalian amati. Nah, untuk botolnya ini terasa hangat ya Kak Ayu ya. Betul, tapi aman kok ya. Ya, jadi aman ya, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Tidak akan membuat tangan kita melepuh ya, karena cuma hangat aja karena adanya reaksi.
Oke, kenapa sih Kak Ayu kok bisa seperti ini ya Kak Ayu ya? Nah, jadi adik-adik hasilnya adalah balon ini bisa mengembang. Yang awalnya itu balonnya kecil ya, kempes ya. Lama-kelamaan ada udara yang terdapat di dalam balon sehingga balon itu bisa mengembang. Nah, itu terjadi karena adanya reaksi antara fiksal yang mengandung HCl plus aluminium foil sehingga menyebabkan adanya gas yang namanya helium sehingga balon itu bisa mengembang. Begitu Kak. Oh, jadi seperti itu. Tapi cukup lama ya Kak ya untuk membuat balon ini jadi mengembang seperti ini. Nah, sekarang coba kita ini ya lepas ya balonnya ya adik-adik ya. Tapi coba disimpan udaranya. Jadi pastikan udaranya tetap terisi dalam balon. Dan kita coba mengikat ya ujungnya. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi nih sama balonnya. Nah, ini dia adik-adik yang balonnya sudah ini ya ditali ujungnya. Nah, seharusnya nih kalau misalkan Kak Fida dan Kak Ayu bisa mendapatkan ukurannya lebih besar lagi, balon ini akan naik ke atas adik-adik. Ya, jadi dia anti gravitasi. Tapi ternyata Kak Ayu dan Kak Firda sudah menunggu cukup lama ya Kak Ayu ya, 1 jam lebih, tapi ternyata hanya mendapatkan ukurannya segini sehingga dia masih ada massa atau ada beratnya sehingga dia tidak bisa naik ke atas ya karena udaranya masih belum cukup banyak. Begitu ya. Jadi adik-adik kalau misalkan melakukan percobaan ini terus balonnya bisa berukuran besar nih. Nah, adik-adik coba ya ditali ujungnya terus adik-adik lepas. Dia pasti akan naik ke atas. Iya. Kenapa Kak Ayu ya kira-kira? Karena melawan gravitasi bumi. Oke. Dan juga kandungan yang ada di dalamnya yaitu helium bisa ini Kak Ayu ya mengangkat massa yang ada di dalam balon. Betul Kak Firda. Oke adik-adik, bagaimana eksperimen seru kita hari ini? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih nih untuk Kak Ayu. Semoga bisa menemani adik-adik lagi nih untuk memberikan eksperimen seru yang lainnya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Nah, untuk tugas FC-nya cukup mengirimkan foto proses aja ketika kalian melakukan percobaan sama seperti yang Kak Ayu dan Kak Fida lakukan, entah bagian apapun ya Kak Ayu ya. Atau yang lebih baik ketika kalian menunjukkan semua prosesnya ya ketika kalian melakukan eksperimen ini. Kirimkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor biasanya. Dan jangan lupa sertakan kesimpulan dari apa yang kalian temukan berdasarkan eksperimen kita hari ini. Begitu. Oke, kalau begitu Kak Fida dan Kak Ayu undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum.